Kepala Badan Intelijen Australia memperingatkan meningkatnya aktivitas kelompok peretas yang diduga bekerja untuk pemerintah dan militer Cina, yang menurutnya telah menelusuri jaringan telekomunikasi serta infrastruktur penting di Australia. Ia juga mengingatkan potensi gangguan ekonomi luas jika kelompok tersebut melancarkan serangan sabotase. Peringatan itu disampaikan Mike Burgess, Direktur Jenderal Organisasi Keamanan Intelijen Australia, ASIO, dalam sebuah konferensi bisnis di Melbourne, Selasa, 11 November 2025. Dalam paparannya, Burgess menyebut bahwa serangan siber dan aksi pertasan merugikan Australia hingga A12,5 miliar atau sekitar 136 triliun rupiah sepanjang tahun lalu. Angka tersebut mencakup kerugian A2 miliar, sekitar 21 triliun rupiah, dari pencurian rahasia dagang dan kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan Australia. Temuan itu, dikutip dari Reuters, menunjukkan bahwa ancaman serangan siber yang bersumber dari aktor negara semakin serius dan terorganisasi. Utusan Pemerintah Cina. Dalam pidatonya, Burgess menyoroti dua kelompok peretas Saltipon dan Voltipon yang digambarkannya sebagai utusan pemerintahan Presiden 11 Jinping. Ia menilai kedua kelompok itu bukan sekadar melakukan aktivitas mata-mata, namun juga menelusuri celah untuk kemungkinan sabotase terhadap infrastruktur vital. Menurut Burgess, Saltipon tidak hanya membobol sistem telekomunikasi di Amerika Serikat dalam operasi pengintaian strategis, tetapi juga memantau jaringan serupa di Australia. Aktivitas mereka, katanya, mencerminkan upaya sistematis untuk memahami bagaimana jaringan telekomunikasi dapat dieksploitasi dalam situasi konflik. Sementara itu, Voltipon digambarkan memiliki niat operasional yang lebih kuat. Kelompok tersebut diduga mengompromikan sejumlah infrastruktur penting AS untuk membuka potensi disrupsi, termasuk pada jaringan listrik, jalur komunikasi, serta sistem transportasi. Dampak sabotase bisa luas. Burgess memperingatkan bahwa serangan dari kelompok peretas yang diduga terkait dengan Cina berpotensi menyebabkan dampak ekonomi besar bagi Australia. Selain gangguan pada sektor telekomunikasi, sabotase siber dapat meluas ke sektor perbankan, transportasi, suplai air, hingga jaringan listrik. Saya jamin ini bukan hipotesis, ujarnya. Negara-negara lain memiliki tim elit yang sedang meneliti kemungkinan ini saat ini. Ia menambahkan bahwa dalam skenario ekstrim, serangan siber dapat melumpuhkan perusahaan-perusahaan Australia yang bersaing dengan pelaku usaha dari negara lain atau bahkan memicu kepanikan publik pada masa pemilu. Peringatan tersebut muncul di tengah kekhawatiran global terkait meningkatnya kompetisi siber antar negara. Infrastruktur digital kini menjadi bagian dari arena persaingan geopolitik, di mana peretasan bukan hanya soal pencurian data, tetapi juga soal kemampuan untuk mengganggu stabilitas negara lawan. Belum ada respons dari Cina. Hingga berita ini diturunkan, Kedutaan Besar Cina di Australia belum memberikan komentar atas pernyataan Burgess. Dalam sejumlah kasus sebelumnya, Beijing kerap membantah tuduhan keterlibatan pemerintah Cina dalam aktivitas peretasan dan menyebutnya sebagai bentuk politisasi. Cina juga secara rutin mengajukan keberatan kepada pemerintah Australia setiap kali ASIO mengeluarkan pernyataan terbuka yang menyinggung aktivitas kelompok peretas yang dikaitkan dengan Cina. Dalam pidatonya di Lowy Institute pekan lalu, Burgess menegaskan bahwa tekanan diplomatik tidak akan mengubah pendekatan ASIO dalam menyampaikan ancaman keamanan nasional. Itu tidak akan menghentikan tekad saya, ujarnya kala itu. Kerentanan infrastruktur menjadi perhatian. Australia dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman siber, terutama setelah beberapa insiden besar yang menargetkan layanan publik dan perusahaan swasta. Pemerintah federal telah memperluas regulasi keamanan siber untuk memperketat pengawasan terhadap operator infrastruktur penting, termasuk energi, telekomunikasi, transportasi, dan logistik. Burgess menekankan bahwa ancaman peretasan kini tidak hanya mengincar informasi sensitif, tetapi juga menyasar aspek-aspek teknis yang dapat mengganggu layanan publik. Ia menyebut contoh bahwa kelompok peretas tertentu terlihat aktif memetakan cara kerja jaringan air, sistem listrik, serta pusat data. Tujuan mereka bukan sekadar mencuri, tetapi memahami bagaimana mematikan, kata Burgess. Ketegangan baru dalam relasi Canberra-Beijing. Pernyataan Burgess berpotensi memunculkan ketegangan baru dalam hubungan Australia-Cina, yang belakangan mulai membaik setelah sempat memburuk akibat sengketa politik dan perdagangan sejak 2020. Canberra sebelumnya menuding Beijing melakukan campur tangan politik, sementara Cina membalas dengan menjatuhkan pembatasan dagang ke sejumlah komoditas Australia. Meski demikian, pemerintah Australia terus menempatkan keamanan siber sebagai prioritas kebijakan nasional. Pemerintah juga mendorong perusahaan swasta untuk meningkatkan sistem pertahanan digital mereka, mengingat semakin banyak serangan yang menyasar atau memanfaatkan pihak ketiga. Ancaman siber jadi tantangan jangka panjang. Di akhir pidatonya,
Burgess menegaskan bahwa gangguan digital merupakan ancaman nyata yang dapat memengaruhi stabilitas sebuah negara. Ia meminta pelaku industri dan publik untuk memahami bahwa aktor negara kini semakin aktif dalam menggunakan teknik peretasan sebagai alat geopolitik. Australia harus waspada, bersiap, dan memahami bahwa ancaman ini tidak akan hilang dalam waktu dekat, kata Burgess. Menurutnya, peningkatan kemampuan pertahanan siber dan kerjasama dengan mitra internasional menjadi kunci untuk mencegah potensi sabotase yang dapat merugikan jutaan warga.